alim yang menafsirkan ayat tersebut. Juga kita telusuri dari ilmu kedokteran, dari berbagai macam untuk memvalidasi. Ternyata redaksi pertama yaitu tentang pendengaran. Tentang pendengaran, ini yang pertama. Baru setelah itu penglihatan, baru setelah itu dengan hatinya. Lahir dalam kondisi tidak tahu apapun, Allah bekali dengan pendengaran, penglihatan dan hati. Kenapa redaksi pertama dengan pendengaran? Ini kalau dari medis, ya. Dan ini yang pernah saya dengar dan yang pernah saya kaji, bahwa begitu anak itu lahir, bayi itu lahir menangis, maka respon yang pertama yang digunakan adalah perangkat, yaitu yang namanya pendengaran. Makanya bayi respon pertama yaitu lebih cenderung kepada pendengaran. Begitu ada didengarkan di telinganya, maka bayi tersebut mudah meresponnya. Tapi kalau begitu lahir, matanya mungkin kita ketam-ketamin di tangan kita belum merespon, selang beberapa minggu baru bisa merespon. Ini artinya bahwa respon pertama yang Allah bekali untuk kita yang baru dilahirkan adalah dengan pendengaran. Maka ada yang begitu lahir langsung diazanin, ya, supaya apa? Mendengarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Respon pertama adalah pendengaran dengan kalimat-kalimat yang baik, yaitu suara Allah Maha Besar. Jamaah masih rahimahullah, bahwa Allah membekali 3 perangkat alat hidayah ini yang disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-78 ini. 3 perangkat alat hidayah ini yang harus kita gunakan dengan baik. 3 perangkat alat hidayah ini yang harus kita gunakan dengan baik. Sebab apa? Ya Bu ya, perangkat alat hidayah ini masing-masing mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Jika tidak pandai menggunakan alat hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita semua ini dengan tidak baik, maka yang akan ditimbulkan adalah kerusakan terhadap dirinya dan kerusakan yang ada di sekitar dirinya. 3 perangkat alat hidayah ini berupa apa? Berupa pendengaran, berupa penglihatan, dan juga berupa hati. Ini Pak, ya. Jadi 3 perangkat alat hidayah ini masing-masing mempunyai potensi kebaikan dan masing-masing mempunyai potensi keburukan. Tinggal bagaimana orang tua yang mengarahkan 3 perangkat alat hidayah ini untuk menuju anak-anak kita tentang kebaikan, atau kita sendiri yang membawa alat hidayah tadi, yang 3 tadi itu, untuk senantiasa mengelola agar mengkonsumsi hal-hal yang baik dari 3 perangkat alat hidayah ini. Sebab apa? Sebab di dalam Quran, ini dijawab ya, di dalam Quran juga, ya. Di antaranya yang pertama Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Ini jawabannya. Kenapa kita harus menjaga dengan baik amanah yang sudah Allah berikan berupa berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Sebab apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di sini, sungguh akan banyak, ya. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal ammi bal hum adall ulaika humul ghafilun. Apa artinya, Pak? Artinya bahwa sungguh, kata Allah, akan banyak kami isi neraka jahanam tersebut. Ini pakai lam taukid, ya.
Artinya di situ benar-benar memberikan penekanan. Jangan sekali-kali. Lam tokit di sini dalam ilmu nafsu itu memberikan penekanan ya. Jangan sekali-kali nak. Jangan sekali-kali kamu ke tempat itu. Jangan sekali-kali kamu makan ini. Ini benar-benar memberikan penekanan. Ya. Dan sungguh kata Allah akan kami isi daripada neraka jahanam tersebut kebanyakan dari golongan jin dan kebanyakan dari golongan manusia. Kenapa demikian? Apa salah mereka sehingga Allah tetapkan ke neraka jahanam, di mana neraka jahanam yang paling tinggi siksaannya? Amanah apa yang mereka tidak lakukan sehingga Allah tetapkan ke neraka jahanam? Perbuatan apa yang menghantar mereka sehingga menuju ke neraka jahanam? Ternyata kalau kita komparasikan ke ayat yang pertama tadi bahwa lahum qulubul la yafqahuna biha. Ini yang pertama. Karena kalian mempunyai hati. Tadi yang pertama kan Allah memberikan penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati. Ini kalau pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Karena kalian sudah saya beri hati, namun dengan hati kalian tidak mampu mentadaburi, mempelajari, menghayati dari mana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Pak. Jadi orang-orang yang akan Allah tetapkan ke neraka jahanam, tempat yang paling buruk, tempat yang paling hina, ya, tempat yang maha dahsyat, itu adalah orang-orang yang tidak mampu mempergunakan hatinya dengan baik yang sudah kami berikan kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini punya hati semua, Pak. Ada yang tidak punya hati? Coba dirangsang dulu. Itu hati secara zahir, ya. Secara zahir itu kita punya hati semua, ya. Bahkan dalam hadisnya, apabila dalam satu tubuh itu ada namanya segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Apakah yang akan membuat segumpal daging tersebut membuat tubuh kita baik? Yaitu dengan hati kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, agar kita, jadi maksud kami, agar kita tergolong orang-orang yang selamat, tergolong orang-orang yang dicintai Allah, tergolong orang-orang yang bahagia di dunia dan bersama di surga. Ya. Ini kata-kata hari ini ya. Ini kalau yang telah tadi nggak dengar kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini bahagia di dunia bersama di surga. Ya. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia dan bersama di surga, maka kita harus pandai mengelola alat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan untuk kita, yaitu berupa hati. Kelola Pak hati kita dengan baik. Ya. Seketika kita bisa mengelola hati kita dengan baik, maka kita bisa jamin di dunia kita bahagia. Bahkan bahagia Pak. Orang-orang yang hari ini hidupnya itu tidak bahagia, sering sakit hati, sering iri hati, sering asam lambung, ya. Ini karena sulit sekali mengelola hati, ya. Seketika dengan sulit sekali mengelola hati, maka frekuensi kita, ya, kedekatan diri kita kepada Allah juga akan sulit, Pak. Tapi seketika hati kita ikhlas, hati kita tidak ada iri dengki, hati kita tidak tawa, hati kita tawadhu, maka orang-orang di sekitar kita pun akan senang kepada kita. Yakin nggak Pak? Yakin. Seni mengelola hati adalah perlu latihan, ya, perlu berlatih. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang biasa untuk mengelola hati kita. Ternyata mengelola hati ini butuh latihan Pak.
Benar nggak Pak? Butuh latihan, butuh. Makanya dengan butuh latihan, Bapak harus sering-sering berdoa Pak. Sering-sering berdoa Pak. Ya Allah, Innallaha ma'as-sabirin, Innallaha ghafurur rahim, Innallaha ma'as-sabirin. Ya Allah, bersamailah aku dengan orang-orang yang sabar. Ya Allah, tetapkanlah aku dalam kondisi kesabaran. Doanya itu Pak, supaya apa? Supaya Allah segera mengabulkan doa kita dan kita siap-siap Pak. Ini dengerin baik-baik Pak ya. Siap-siap kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang nyebelin. Jangan kaget Bu ya. Kalau kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah kesabaranku, kuatkanlah imanku, kuatkanlah keimananku, kuatkanlah keislamanku, kuatkanlah hatiku untuk senantiasa menjadi orang-orang yang baik, maka Allah akan mengabulkan doa kita dengan cara apa? Allah kirim orang-orang yang nyebelin. Supaya apa? Supaya menguji, menjadi proses pendewasaan kita. Supaya apa? Supaya semakin terlatih kesabaran kita. Sebab apa? Kesabaran yang terlatih, kesabaran yang diuji itu akan melekat kepada diri kita dengan baik. Sebab apa? Diuji terus-menerus. Karena ujian pada dasarnya adalah ingin segera menaikkan level kita, menaikkan derajat kita, manakala kita pandai mensikapinya. Makanya jangan heran kalau sekarang Pak, kita ini rajin ibadah, sholatnya 5 waktu, nutup auratnya sempurna, muamalahnya baik, tidak ada tipu menipu. Kok iya ya, masih ada orang yang senantiasa jahat kepada kita, masih ada yang syirik sama kita, masih ada yang zolim sama kita. Itu adalah bagian proses pendewasaan kita agar kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah untung, bukan malah nggak ngaji lagi, bukan malah futur. Kenapa? Itu proses pendewasaan kita. Jadi kalau sekarang ada ibu-ibu yang kok itu sering ngomongin saya sih, kok itu sering dibahas saya sih, dan lain sebagainya, masalah-masalah yang biasa lah itu ya dalam hidup rumah tangga, itu yakinlah Pak ya, yakin ya Bu ya, itu menjadi proses pendewasaan kita. Kalau suami galak, suami kok telat ngasih kebutuhan belanja, jangan mudah baper, jangan mudah emosi Bu. Itu menjadi proses pendewasaan kita agar kita lebih mulia dan lebih berkarakter, bukan malah mutu, bukan malah marah-marah. Begitu juga dengan bapak-bapak ya. Apabila istri kita ini cerewet, istri kita ini belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, ini menjadi nilai tambah kita, proses pendewasaan kita untuk bersikap baik mengelola hati kita. Kenapa? Seni mengelola hati ini adalah kita butuh latihan. Nggak hanya saya ini sabar, saya ini baik, enggak. Tapi butuh latihan dan butuh ujian. Ya. Sama, semua di sini butuh ujian. Begitupun Ustadz yang ngisi di sini. Ya. Kalau Ustadz ngisi di sini ini kayaknya nggak butuh kesabaran kan? Datang di sini disambut dengan baik, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat. Ini kayaknya ujiannya nggak ada. Malah di sini betul-betul istimewa. Tapi baiklah, itu takdirnya daripada penerima tamu. Tapi manakala nanti ustadznya di sini tidak disambut, terus di sini warganya kok kayaknya nggak nyambut dengan baik, ini harusnya ustadznya juga nggak mutung. Kenapa? Ini menjadi proses pendewasaan bagi sang ustadz, karena setiap dakwah pasti ada ujian. Dan inilah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Begitu dakwah di kaum Taif ya Pak ya, pernah baca sirahnya ya, dilempari, terus ada yang diludahi, ada yang sampai berdarah. Itu Rasulullah. Nah kalau saya di sini, wah disambut dengan baik, dikasih makan dan minum. Ini kayaknya ujian kesabarannya nggak ada ya Pak. Tapi alhamdulillah ya, ini menandakan bahwa warga Daya Baru termasuk orang-orang yang baik hatinya
dan siap hidup bahagia dan bersama di surga. Ini yang pertama. Jadi orang-orang yang Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu, ya, tidak mampu daripada mengelola hatinya untuk mentadaburi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan Allah tetapkan ke neraka jahanam adalah golongan orang-orang kafir. Seperti siapa? Orang-orang yang terdahulu seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan sekarang Israel la'natullah alaihi. Mereka adalah orang-orang yang hatinya telah mati. Hatinya telah mati, Pak. Sehingga apa? Begitu bebas membantai kaum muslimin, anak-anak yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa. Ini menandakan hati mereka itu telah mati. Meskipun secara jasad hati mereka masih ada apabila kita belah, ya. Tetapi hati iman secara luhuriyah, ya, hatinya secara hakikat itu telah mati. Inilah gambaran ahli neraka yang akan Allah tetapkan ke dalam neraka jahanam. Nah, kita mudah-mudahan orang-orang yang dengan kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, kita termasuk hamba-hamba yang hidup hatinya. Apa cirinya hamba yang hidup hatinya? Yaitu tadi yang pertama dalam mukadimah saya tadi, mudah keterkaitannya dengan masjid, mudah begitu menerima nasihat, ya. Begitu menasihat kalau Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala itu mudah menerimanya. Begitu mendapatkan nasihat kebaikan, mudah menerimanya. Begitu ada undangan kebaikan, yuk di sana aja majelis ilmu, mudah meresponnya dengan baik. Ini menandakan hati kita ini masih hidup. Hati kita mudah mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu yang akan Allah tetapkan ke neraka jahanam, yaitu walahum adhanul la yasma'una biha, yaitu orang-orang yang sudah saya beri perangkat alat hidayah berupa pendengaran, namun dengan pendengarannya tidak mampu untuk mendengar daripada peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, ya, pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ini setiap hari diingatkan, baik melalui hadis, melalui firman, melalui mulut-mulut para dai, mohon izin, ya. Mulut-mulut para dai senantiasa diingatkan. Namun manakala telinganya ini tuli dari kebenaran, maka sulit sekali merespon kebaikan. Dan hari ini apabila kita begitu mendengarkan kebaikan, langsung masuk ke dalam hati kita dan kita mudah mengamalkan, mudah-mudahan pendengaran kita ini masih fungsi dengan baik dan kita tergolong orang-orang yang selamat. Yang ketiga yaitu walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka adalah orang-orang yang dengan penglihatannya, namun dengan penglihatannya tidak mampu untuk melihat tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, melihat kehidupan di dunia ini, Pak. Ya Bu ya, melihat kehidupan di dunia ini itu terjadi seperti kaum orientalis, kaum liberalis, kaum sosialis. Melihat apa? Bahwa yang terjadi di dunia ini terjadi atas sendirinya, bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi konsep orang-orang yang selamat, orang-orang yang beriman, terjadinya di dunia ini semua atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak pandai bahwa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini biasanya orang-orang yang suka melawan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya, terjadinya siang dan malam bagi orang-orang yang tidak percaya dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu terjadi atas sendirinya. Terjadinya kematian, terjadinya kehidupan itu terjadi atas sendirinya.
Ini orang-orang yang tidak beriman. Akan tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang pandai melihat segala sesuatu bahwa ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat daun yang gugur aja itu bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman, manakala ada keluarganya yang dia cintai, Pak, ya, keluarganya yang dia cintai tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap enggak, Bu, Pak? Anak kita yang kita cintai, ya, usia masih balita, kita sayangi satu-satunya, lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kira ikhlas ya, Bu? Nangis ya, Bu? Nangis kita. Tapi nangis itu boleh, bersedih itu boleh. Akan tetapi konsep orang-orang yang beriman yang memandang bahwa semua itu adalah atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang timbul adalah rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan rasa keluh kesah, menyalahkan dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang menyerahkan bahwa segala sesuatunya itu adalah atas dasar tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran orang-orang yang beriman, orang-orang yang melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya itu tidak ada kemelekatan di dalam dunia ini. Tidak ada kemelekatan di dalam dunia ini. Memandang harta, memandang jabatan, memandang persaudaraan, bahkan memandang nasab, itu semua diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak adalah kesedihan, tidak adalah kekecewaan, tidak adalah kedurhakaan manakala semua itu diserahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekecewaan. Hari ini ya mungkin kita sering kecewa, sering tidak bahagia. Kenapa? Karena kita tidak meletakkan segala sesuatunya di atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para penceramah dan lain sebagainya. Kok saya sudah dakwah sekian lama di sini, tetapi makhluk saya ini kok biasa-biasa saja. Kenapa? Karena urusan menyampaikan tauhid adalah urusan kita beramal ma'ruf. Tapi urusan hidayah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kok saya sudah mendidik anak kita dengan baik, mengajarkan dengan baik, karena emang tugas kita mengajarkan dengan baik, tetapi di hasil akhirnya kok tidak sesuai dengan yang kita idamkan. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu kekuasaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, ya. Yang pertama yaitu Allah akan selamatkan diri kita jikalau kita pandai mengelola hati kita dengan baik untuk mentadaburi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, Pak, yang kedua, Allah akan selamatkan kita manakala kita bisa pandai mempergunakan pendengaran kita dengan baik. Dan yang terakhir, Allah akan selamatkan kita manakala kita bisa pandai mempergunakan penglihatan kita dengan baik. Tiga, ini adalah saya sebut tiga perangkat alat hidayah, alat untuk menjemput sebuah kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan tentunya untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Inilah sumber pertama yang harus kita pelihara dengan baik. Benar apa? Sumber pertama yang harus kita upayakan dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke sini, saya yakin duduk di sini ini pasti menggunakan pendengaran dengan baik. Ya Pak ya, ya Bu ya. Yang pertama didengar. Oh ini Ustaz Samil ngomong apa? Oh ngomong ini. Ya Pak ya, bisa dengar semua ya. Pasti menggunakan perangkat hidayah itu berupa pendengaran. Setelah didengar dengan baik, maka
sudah didengar dan sudah dilihat ya. Dilihat Ustaz sambil seperti ini, dasarnya dari sini. Dilihat dengan baik. Setelah itu apa? Direspon dengan hati. Direspon dengan hati. Nah, hati inilah nanti yang akan mengelola tubuh kita. Hati inilah yang akan mengelola pergerakan kita. Hati inilah yang akan mengelola segala sesuatu tindak tanduk perbuatan dalam keseharian kita. Ini 3 alat hidayah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, maka penting bagi kita, ya Bu ya Pak ya. Penting bagi kita harus senantiasa mendominankan. Apa ini Pak? Mendominankan Pak. Mendominankan itu memperbanyak ya, atau merutinkan. Memperbanyak, merutinkan, mendominankan penglihatan yang baik, pendengaran yang baik, konsumsi hati yang baik, supaya apa? Supaya timbul perilaku yang baik. Jadi kalau hari ini ya sering Pak lihat TV Pak, sering nggak? Sering masih ada TV nggak? Sini apa ngeliat ada HP? Ya Bu ya, lihat TV atau HP sekarang? Lebih banyaknya HP ya. Ya, ada yang HP, ada yang TV, ada yang Netflix dan lain sebagainya, YouTube ya. Intinya media sosial intinya. Sering lihat ya. Jadi mulai dari sekarang, kalau sering lihat TV, HP, cobalah perhatikan dulu Pak. Sering nggak melihat anak-anak usia SMP, SMA itu perilakunya di luar daripada nalar kita. Kok bisa ya? Begitu diberitakan anak SMA tawuran misal, anak SMA berlaku asusila, anak SMP berlaku seperti ini. Sering nggak dengar berita itu Pak? Pernah nggak? Sering. Saya sendiri pun sering melihat di TV seperti itu. Hati ini terasa miris Pak, melihat anak-anak SMP, bahkan ada SD, SMA sudah melakukan tawuran, tindakan asusila, tindakan yang tidak terpuji, bahkan sampai ada ibu-ibu yang membunuh anaknya berani membunuh ibunya dan lain sebagainya. Dan ini nyata dalam kehidupan kita. Dan ini yang harus kita perbaiki. Jangan sampai anak-anak kita juga demikian. Itu disebabkan kenapa? Kira-kira bisa bantu jawab Bu Pak? Kira-kira kenapa itu? Kira-kira? Nah, nangis kan? Itu disebabkan karena dari anak-anak kita kurang diwaspadai konsumsi di setiap harinya dominan di mananya. Perhatikan Pak, anak-anak kita yang masih SD, masih SMP dan masih SMA di era yang sekarang ini, baik konsumsi yang secara online, ya, dicatat ya, konsumsi yang secara online maupun konsumsi yang secara offline. Offline ini dunia ini yang nyata ini, ya dunia nyata, ketemu di sekolahan, ketemu di kanan kiri tetangganya, di masyarakatnya, di tempat kerjanya, anak kita dan kita juga, ya, dan istri-istri kita, ya. Kita harus peduli itu, baik yang online maupun yang offline. Sebab apa? Anak-anak kita yang hari ini begitu bebas mengkonsumsi dunia online, ya, yang ditimbulkan adalah manakala dia tidak bijak anak-anak kita menggunakan dengan baik, maka besar kemungkinan kemudorotan yang dia konsumsi dari penglihatannya melalui media online itu dampaknya begitu luar biasa. Hari ini begitu banyak anak-anak ABG, SMP, SMA terlibat judi online. Ini nyata di depan kita dan bahkan saya pernah menyaksikannya dan dampaknya luar biasa. Ya. Kalau anak-anak ABG yang di sosmednya lebih canggih daripada kita, barangkali itu bisa kena judi online.
Akibat daripada judi online itulah yang lebih fatal daripada itu. Yakni dengan dia judi online, apa yang dia pikirkan? Bagaimana agar kita bisa berjudi, terus bagaimana kita mendapatkan uang tersebut. Akhirnya apa? Terjadilah pencurian, terjadilah penggadaian dan lain sebagainya. Itu kemudaratan yang luar biasa. Ini akibat apa? Akibat daripada konsumsi yang buruk melalui media online dan yang offline, baik dari penglihatan, baik dari pendengaran yang setiap harinya dikonsumsi, setiap harinya dilihat, setiap harinya didengar, sehingga apa? Setiap hari yang dia konsumsi buruk, ya, yang dilihat buruk, yang didengar buruk, yang dirasa buruk, maka lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi sebuah kebiasaan apa? Menjadi sebuah kebiasaan. Dan manakala sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu akan menjadi sebuah habit. Ya. Apa habit? Yaitu menjadi gaya hidupnya. Gaya hidup. Pokoknya kalau nggak gini ya saya nggak hidup. Kalau nggak mabuk ya saya nggak hidup. Kalau nggak judol ya saya nggak hidup. Itu menjadi gaya hidupnya. Setelah menjadi gaya hidup, menjadi habit, maka yang terakhir akan menjadi perilaku, perbuatan yang buruk. Dari apa efeknya? Ya. Awalnya dari mana? Awalnya daripada kurang pandainya menjaga penglihatan, menjaga pendengaran. Oleh sebab itu, melalui contoh sekelumit ini bahwa penting bagi kita Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu dan saya pribadi, kita memelihara anak-anak kita memelihara diri kita, agar setiap hari yang kita konsumsi, yang kita lihat, yang kita gunakan, penglihatan kita, pendengaran kita menjadi dominan penglihatan dan pendengaran yang baik, Pak. Pendengaran yang baik. Maka insya Allah dengan kita setiap hari yang kita lihat itu baik, yang kita dengar itu baik, maka akan masuk dalam hati kita dengan baik, maka kita menjadi pribadi yang baik, Pak. Pribadi yang baik, yang didengar setiap hari Quran, yang didengar setiap hari perbicaraan yang baik, berbicara dengan keluarga dengan bahasa yang sopan, yang santun, maka anak-anak kita pun akan berbahasa dengan sopan dan yang santun. Kenapa? Anak-anak kita ini mendengar, Pak, sifatnya mendengar dan melihat. Kalau mendengar bapaknya itu buruk yang dikatakan, ya anak juga akan ngikut. Kenapa? Lebih cenderung kepada pendengaran dan penglihatan yang dia lihat. Nah, jamaah yang berbahagia, itulah penting bagi kita mengelola daripada amanah yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Pendengaran, penglihatan dan hati. Manakala kita tidak mampu untuk mengelola daripada pendengaran ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang selanjutnya, ulaika kalman libalhum ador, ulaika humul ghafilun. Ini boleh tersinggung, boleh tidak ini. Tapi kalau orang yang baik insya Allah nggak tersinggung. Ulaika kalman libalhum ador, ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang tidak pandai, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak amanah mempergunakan amanah dari kami, maka mereka mereka milbalhum seperti binatang ternak. Dikatakan dalam Quran ini, Pak, Bu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu, lebih sesat daripada binatang ternak. Nauzubillah min dzalik. Digambarkan demikian, Pak. Ini digambarkan dalam ayat ini para mufassirin, ya ini tertuju kepada orang-orang kafir laknatullah alaih. Mereka tidak mempergunakan amanah ini dengan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am. Al-an itu binatang ternak, Pak. Binatang ternak itu apa sih, Pak? Ada sapi, kerbau itu yang saya semalam dengar ceritanya itu, Pak, yang nginjek-nginjek ini. Kerbau, bebek, ayam dan lain sebagainya lah, pokoknya binatang ternak itu.
Binatang ternak itu apa? Hanya punya insting aja, ya. Beranak pinak, entah hari ini pakai si itu, hari ini pakai si sana, itu nggak ada urusan, ya. Ya. Ada juga anaknya ke ibunya dan lain sebagainya lah, pokoknya acak-acakan, nggak jelas. Maka itu binatang ternak, ya. Tidak ada hidayah, tidak ada yang menandakan mulia. Tetapi kalau Allah sudah memberikan alat ini, ternyata kok lebih sama, kurang lebihnya sama kayak binatang ternak. Itu Allah katakan lebih hina daripada binatang ternak. Oleh karena itu jamaah sekalian, melalui firman Allah Subhanahu wa taala ini, Quran surat Al-A'raf ayat yang 179, maka kita jadilah orang-orang yang mulia. Jadilah orang-orang yang mulia di dunia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia di dunia dan bersama di surga. Maka jadilah orang-orang yang pandai mengelola amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Mengelola mata, mengelola penglihatan dan mengelola hati. Hari ini kalau yang tidak penting, ya, nggak penting kita lihat, nggak usah dilihat. Kalau yang tidak halal untuk kita lihat, tidak usah dilihat. Kalau yang tidak halal untuk kita dengar, tidak usah didengar. Oh, di sana ada karaokean ini yang berpotensi mabuk-mabukan, nggak usah, tinggalkan. Kita ingin bahagia dan kita ingin mulia dan kita ingin bersama di surga. Indah Pak? Indah. Tapi coba Pak, yang apa aja didengar, apa aja dilihat, itu yakin Pak hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Memperturutkan hawa nafsunya. Tapi orang-orang yang bahagia, yang sejati adalah orang-orang yang pandai melihat, mengelola penglihatan dengan baik. Sebab apa? Kalau tidak pandai mengelola penglihatan dengan baik, itu maunya melihat sesuatu di atas kita, Pak. Iya. Si A, si B, si C dilihat komentar seperti ini, kita jadi down. Itu karena kurang pandai kita mengelola penglihatan dengan baik. Seketika kita pandai mengelola dengan baik, maka insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang mulia. Jamaah majelis taklim rahimahumullah. Nah, dalam ayat yang berikutnya bahwa Quran surat Al-An'am disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jawatan hal yuhlaku illa qaumudz zalimun. Yang artinya 47 ya. 46 ya. Quran surat 46 surat Al-An'am. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa katakanlah wahai Muhammad kepada umatnya, ya, siapa lagi yang akan memberikan pendengaran penglihatan dengan baik selain kami, manakala kami telah mencabutnya dari kalian semua. Ini yang terjadi kepada orang-orang kafir terdahulu. Mereka tidak enggan merespon kebaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah cabut penglihatan, pendengaran dan hati mereka, yaitu cabut hidayah. Karena itu jemaah sekalian, memohonlah kepada Allah melalui Quran ini, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menancapkan kepada kita semua, menanamkan kepada kita semua, menetapkan penglihatan kita lebih condong ke penglihatan yang baik, hati kita lebih condong kepada hati konsumsi yang baik, dan pendengaran kita lebih banyak konsumsi pendengaran yang baik. Sebab apa? Sebab kita akan suatu saat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas penglihatan dan pendengaran
yang kita lakukan, yakni dalam Quran surat Al-Isra, ya, kalau ada yang punya Quran surat Al-Isra, saya cari dulu. Surat Al-Isra ayat yang ke-36, saya bacakan artinya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Saya ulangi, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak dasarnya. Quran surat Al-Isra ayat yang ke-36, ya. Bahwa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kal anhu mas'ula. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban atas penglihatan, atas pendengaran dan hati nurani kalian. Jadi hati-hati Pak. Dulu matanya buat apa? Dulu pendengarannya buat apa? Dulu hatinya buat apa? Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tunjuk tangan, ibu-ibu. Ya Allah, saya dulu pendengaran saya gunakan untuk bermajelis ilmu. Waktu itu yang ngisi Ustaz Samil. Alhamdulillah nama saya tersebut, ya. Baik, nilai plus bagi ibu-ibu majelis taklim al-hikmah. Anda layak mendapatkan surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman mempercayai itu. Ya. Terus mata kalian buat apa? Mata kalian saya gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah waktu kami bermajelis taklim bersama Ustaz Samil. Alhamdulillah, tersebut lagi nama saya. Ini enaknya Pak jadi Ustaz Pak. Pokoknya kalau ada kebaikan tersebut. Ya. Terus yang ketiga, hati kita mengelola dengan baik. Karena saya sempat mendengarkan bahwa hati yang baik frekuensi akan timbul kebaikan-kebaikan. Itu yang pernah saya dengar dari nasihat yang pernah saya dengar dari Ustaz Samil. Alhamdulillah saya mendapatkan peluang kebaikan juga. Kenapa? Karena kita pernah mengkaji bahwa semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu majelis taklim jamaah yang mulia, inilah beberapa poin-poin ya, tentang dasar-dasar ya, kenapa kita harus memelihara penglihatan, ya, memelihara pendengaran dengan baik. Sebab dengan penglihatan dan pendengaran dengan baik, dengan dominan kita baik, maka perilaku-perilaku ke depan kita akan baik. Maka jangan heran kalau anak-anak kita kok ada perbuatan buruk, maka flashbacklah ke belakang. Barangkali anak kita kemarin-kemarin konsumsinya buruk. Kalau kita sekarang ini kok timbul banyak maksiat ya, kok timbul ibadah males ya, kok timbul futur ya, kita koreksi ke belakang, kita flashback ke belakang, kita muhasabah diri. Barangkali kemarin-kemarin konsumsi hati kita, konsumsi mata kita, konsumsi penglihatan kita bisa jadi buruk, sehingga berimbas kepada perilaku sekarang menjadi perilaku-perilaku yang buruk. Jamaah sekalian, inilah pentingnya bagi kita bahwasanya mengelola akan bagaimana kita selamat di dunia, ya bahagia di dunia, dan kita bersama di surga. Inilah sekelumit taujih, ya, anak-anak itu taujih atau sharing. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu untuk saya pribadi dan pencerahan bagi bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Apabila ada salahnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri bila tergerdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.